Dalam hati, aduh kasihan ini. Tinggal nunggu waktu nih. Pak Joshua Tewu dikudeta dari dengar-dengar ini rombongannya si Gemoy doakan orang, siapa katanya orangnya jadi tambah stres. Soalnya menyebut nama Yahweh. Bukan malah sembuh ya. Iya, ini Bang Luga kayaknya yang tahu. Bang Luga siapa Bang Luga? Coba ceritain. Bang Luga, gimana? Siapa tuh yang didoain, si apa namanya tuh, siapa? Abigail, benar-benar. Sama pasukan setan setelah didoain sama gila itu. Iya, yang didoain satu orang aja udah bangga banget. Si Dimian yang didoain kayaknya. Demian didoain malam mualaf. Didoain malam mualaf. Gue bener-bener kacau ini. Dari Tunggal pindah ke mana? Pindah ke Muslim. Aduh. Kacau ini. Si Bang Efraim udah tahu belum kalau Uni Eropa sudah menyerah dan mengatakan, sebentar, kalian udah tahu belum kalau Uni Eropa sudah menyerah? Islam dunia itu kalah melawan Luga Tambunan di channelnya Uni Eropa, itu yang nonton 1.000 orang kemarin. Saya sudah menyerah, saya mohon maaf kepada apologet Kristen. Kalau untuk melawan Bang Luga, saya mengaku kalah. Jangankan saya, Imam Syafi'i, bahkan Zakir Naik dan Abdul Somad tidak akan melawan Bang Luga. Dan mereka mengatakan, mereka juga kalah sama gue. Udah saya percaya. Mereka juga ngaku apa? Iya, saya percaya. Itu dia ngomong kemarin begitu. Jadi ya, saya lihat kalau gua aja udah penginjilannya nyata Bang Yahweh ini, si Bang Luga ini. Iya, nyata penginjilannya, lawan semua Bang. Tapi yang paling parah, dengar Bang, yang paling parah kemarin PSB kan menghujat nama Yesus di lo. Yesus kalian itu di bawah telapak kaki saya katanya kan. Yang benar ini Pak. PSS apa? Pak Yuston. PSS apa? PSB kan udah meninggal, dia udah mati. Oh, udah meninggal dia, iya. Dia menghujat, dia bilang gini. Yesus kalian itu di bawah telapak kaki saya katanya. Pak Wisdom, gini Pak Wisdom. Nah, ini kan kesaksian Pak Wisdom. Nah, kesaksian itu harus dibuktikan apakah ada rekaman kata-kata Pak PSBN begitu. Ada bukti rekaman tidak? Di roomnya siapa ini? Yang mendengarkan ada banyak Bang, bukan 1-2 orang. Tanya Bang Brahma. Iya, apa maksudnya saya begini. Sekarang begini, kalau saksi kan ini kan 2 alat bukti. Satu saksi mendengar. 2, iya dengar loh. Saksi mau ada 10 tetap terhitung 1 itu alat bukti. Nah, alat bukti yang kedua adalah video rekamannya itu. Di room siapa kemarin Bang Brahma? Pokoknya sama Mike. Iya, di room siapa? Bang Gabriel coba tanya aja nih sama Bang Brahma, kalau nggak percaya tanya deh. Iya, sekarang begini, saya bukan tidak percaya. Ingat ya, saya bukan tidak percaya. Yang saya tanyakan ini kan sudah ada saksi yang mengatakan Pak Wisdom, ada Brahma. Nah ya ini sudah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ini, ada tidak bukti rekamannya? Itu kalau di TikTok itu ada 1 bulan itu baru terhapus. Oh, nah, sudah lama itu kok, sudah lama. Sudah hampir 3 bulan atau 2 bulan lebih. Jadi lagian kalau misalkan ada rekamannya pun nggak pantas lah dihapus, soalnya kesannya begini orangnya kan sudah nggak ada. Nah begini maksudnya Brahma. Jadi kemarin saya ada di roomnya JO. Nah begini Bang Luga, dengar dulu ini. Kasih selesai dulu saya ngomong. Kalian kalau belum selesai saya ngomong nanti tidak nyampe poinnya ini. Kalian tidak poinnya. Oke Bang, ya siap. Ngomong aja. Iya, jadi begini. Kemarin saya naik di roomnya JO, ya kan? Nah, waktu saya naik itu, saya tidak pernah singgung-singgung PSBN, tapi mereka yang singgung sendiri, ya kan? Nah, mereka bilang PSBN sudah meninggal. Saya bilang saya turut berduka cita. Nah, waktu saya sampaikan begitu, saya langsung ingatkan mereka. Jadi saya ingatkan begini kepada mereka. Begini teman-teman, ada kesaksian ini. Jadi kesaksian ini dari orang-orang Marsion. Nah, orang-orang Marsion mengatakan sebelum PSBN meninggal, mereka
mengatakan bahwa PSBN itu sempat berdiskusi dengan mereka atau berdebat dengan mereka di room mereka. Nah, waktu mereka berdebat, kata orang Marsion, PSBN itu menantang Tuhan Yesus. Katanya, mana Yesus kalian itu? Saya injak-injak. Benar begitu Pak Wisdom, Mbak Bramai? Iya. Nah, jadi saya bilang, Kayaknya kalau nggak salah di roomnya PSBN malahan. Iya betul. Di roomnya PSBN. oh begitu. Jadi saya sampaikan begitu kepada mereka. Saya bilang sebelum PSBN meninggal itu, PSBN itu menantang Yesus, menantang Tuhan Yesus. Nah, jadi saya mau sampaikan poinnya begini. Ingat teman-teman ya, kita walaupun beda paham, saya ingatkan, yang pernah kalian menantang Tuhan Yesus, mau Tuhan Yesusnya Marsion, Tritunggal, atau Oneness, jangan. Karena baik Marsion, Tritunggal, Oneness, atau Jeo, atau intinya orang Kristen, itu Tuhan Yesus yang dimaksud adalah Tuhan Yesus yang sama itu. Tidak ada bilang, oh Yesusnya Marsion beda dengan Yesusnya Tritunggal. Jangan. Itu fatal. Begitu saya sampaikan poinnya kepada mereka. Nah, mereka bilang ke saya begini, nah buktikan mana rekamannya kalau memang ada PSBN menantang begitu. Nah, gitu ceritanya mereka. Oke, lanjut. Ini kejadian kan sudah jauh, udah hampir 3 bulan. Mike itu yang dengar sendiri. Enggak kalau ada di Mike. Iya benar, saya programa. kan- Jadi Kalau Ya, jadi saya begini, kan sudah itu- memperingat. begini. Nah, kejadian menantang-menantang begini ini kan pernah terjadi juga. Jadi kejadiannya itu kan Ustadz Agustan itu kan dia menantang. Dia bilang kan begini. Ya, betul Bang. Nah, kita lihat ya, apakah dalam sebulan saya mati atau tidak, kan begitu dia menantang. Nah, kalimat-kalimat yang menantang Tuhan Yesus begini ini saya ingatkan kepada kalian, saya bilang jangan kalian coba-coba seperti ini. Aduh, ini fatal ini. Begitu saya ingatkan kepada mereka. Oke, lanjut. Sebenarnya Iya, ya, saya kan waktu- satu itu juga bermasalah sama Bang Nabi nih, Bang Luga. Makanya jangan main-main juga sama Bang Luga ini. Karena gini, Sakitnya Bang Luga tuh. tahu gini ya, penghujatan Pastor Ben terhebat itu kepada saya, ya, maksudnya selain Tuhan Yesus lah ya, yang ngatain saya mau dikampak kepala saya mau dilaporin ke Persatuan Batak Bersatu untuk menganiaya saya, dan dia juga yang mengatakan saya nabi palsu itu dengan vulgar sekali. Belum pernah ada sepulgar Pastor Ben mengatakan saya nabi palsu. Lalu setelah dia mengatakan saya nabi palsu, beberapa bulan kemudian dia udah nggak pernah kelihatan lagi kan. Lalu muncul dengan suara kenapa Pastor Ben suaranya jadi seperti itu? Wah, dia bilang gitu. Lalu saya bilang, itulah kutukan dari Tuhan kepada Pastor Ben, karena Pastor Ben selalu menghujat para nabi-nabi Tuhan. Dia bilang, oh enggak kok, saya sehat kok. Tapi kalau Pastor Ben tidak bertobat, Pastor Ben akan meninggal, saya bilang. Lalu dia bilang, saya diberikan bisikan dari bahwa saya akan hidup 40 tahun lagi ditambahkan umur saya. Gitu. Dan apa yang terjadi, nggak lama setelah dia ngomong gitu, meninggal dia. Gitu. Ya memang Tambahin sedikit boleh ya Bang? selain daripada menghujat Tuhan Yesus, ya dia juga menghujat para hamba-hamba Tuhan. Oh ya Bang, saya tambahin dikit boleh ya Bang? Makanya warna sih, ya silakan. Oh ya, jadi begini Bang, sebenarnya begini, kalau buat saya dia ngata-ngatain Bang Luga itu, saya anggap itu menurut saya ya, ini dari pendapat saya aja, itu belum tentu benar juga belum tentu ini juga ya. Nah, itu hal biasa karena hamba Tuhan itu sering dicaci, sering dimaki, ya kan, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu pun juga diludahin dan sebagainya. Nah, cuman satu hal yang paling bikin saya miris, saya kaget. Waktu itu dia pernah bilang bahwa Bang Luga ini menyangkal yang mati di salib itu ialah Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya kaget loh, kok bisa Pak Pendeta selantang itu? Ini kan sebenarnya bahasanya fitnah namanya. Kalau saya bilang ini perbuatan fitnah. Nah, saya bilang begini, nggak pernah Pak Pastor Ben. Karena saya ini teman dekatnya Bang Luga. Kita tiap hari penginjilan pakai nama Yesus, ya kan?
Nah, kalau bilang dia itu menyangkal yang disalib itu ini Yesus, nah berarti saya merasa ini bohong. Nah, saya minta kalau bisa Pastor tolong perbaiki atau ralat lagi itu perkataan itu. Tidak, dia ngotot di situ. Akhirnya terjadilah waktu itu kita tarik menarik, panggil lagi sama dia, itu pun juga kan di roomnya Bang Gabriel kan. Nah, di situ akhirnya terjadilah artinya saya bilang Pastor, udahlah Bapak minta maaf aja, karena kalau Bapak minta maaf selesai. Karena saya ini melihat begini, Bapak ini statusnya gembala. Bapak bukan jemaat biasa loh Pak. Bapak ini gembala. Bapak ini bawa nama Tuhan kita ini bisa percaya, bisa tahu firman Tuhan dari Bapak. Nah, Bapak ini sebenarnya orang-orang yang artinya ujung tombaknya Tuhan lah untuk memberitakan Injil. Tapi tolonglah Bapak, ini tidak pernah begitu. Bang Luga, kita minta klarifikasi, benarkah Bang Luga? Bang Luga ternyata bilang tidak. Saya tidak pernah menyangkal yang mati di salib itu ialah Tuhan Yesus. Sudah begitu aja, Pastor Ben masih tidak mau minta maaf. Dia tidak mau minta maaf. Saya kaget. Loh, kok bisa ya ada gembala seperti ini? Gitu loh. Nah, itu yang saya miris sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, ampunilah ya kan. Kalau memang Pastor Ben keliru dalam hal ini ya kan. Nah, di situ yang saya kaget, saya lihat, waduh, saya bilang, saya ini lihat kalau apologet ini, yang paling kasar-kasar ini, contohnya kayak Bang Gabriel, Bang Luga, mereka kalau habis berdebat, kalau mereka rasa tertuduh, mereka minta maaf loh. Ya kan, Bang Gabriel aja kalau udah panas-panas dia marah-marah sama orang, tapi kalau dia merasa bersalah dia minta maaf. Demikian juga Bang Luga sering juga minta maaf dengan orang Muslim kalau habis berdebat. Tapi kok saya bingung, kok Pastor Ben gak pernah gitu loh, ada yang mau minta maaf kayak apa gitu. Saya miris Bang. Itu yang membuat saya merasa ganjal di situ. Dan akhirnya perdebatan itu terjadi. Nubuatan mereka saling adu nubuatan. Bang Luga bilang, Pastor Ben, kamu nanti sedikit lagi meninggal. Nah, Pastor Ben bilang, enggak, saya akan hidup 40 tahun lagi. Akhirnya terjadilah nubuatan mana yang benar. Nah, di situ yang bilang. Oke, silakan teman-teman lanjut. Mohon maaf ya, ini kalau ada bahasa yang kurang baik, saya minta maaf. Ya kan? Nah, ini suatu pembelajaran aja bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Brahma. Ya. Nah, yang saya mau tahu ini, waktu itu dia mengatakan begitu, emang kau ada di situ kan mendengarkan langsung? Kau Ada, aku bareng sama Mike waktu itu kan debat diskusi sama Mike. Si Mike. Bagaimana? Iya, silakan. Iya. Diskusi sama Mike. Jadi ya memang kayak gitu. Jadi ngomong Tuhan kalian itu di bawah kaki saya sambil dipunkan kakinya. Nanti injak-injak nih Tuhan kalian tuh bawah kaki saya. Ngerti enggak? Sama Mike. Tanya aja sama si Mike nanti. Barangkali pernyataan saya salah. Sama Mike ada. Kalau di rumahnya di mana ya? Kalau Bang Brahma coba undang Bang Pastor Bang Mike, coba Bang. nggak online. Maksudnya Pak Brahma, maksudnya dia bilang begini, Tuhan Yesus kalian itu saya injak-injak di bawah kaki saya begitu. Iya. Yesus kalian itu di bawah kaki saya. Sebut nama Yesus Bang, bukan nama Tuhan. Sebut lah. Yang paling krusial itu nama Yesusnya. Dia sebut nama Yesus. Sebut. Oh. Habis itu kan aku ngomong, Pak SPN, aku lihat itu ya habis hujat itu terduduk sambil narik napas. Kan waktu itu sama Mike itu debatnya. Mike kan tahu sendiri kencang kalau debat. Habis itu duduk. Nah terus tuh kan udah kecapean kan digituin. Siapa bilang aku sehat ini? Sehat walafiat sambil lari-lari terus akhirnya duduk lagi. Tak bilangin Pak SPN sudah istirahat dulu. Tak gituin. Ngeri juga ini hanya dengar dari kesaksianmu saja Brahma. Saya Lu kalau nggak percaya ntar tanya si Mike itu. Soalnya debatnya sama si Mike. Begini bukan apa-apa Brahma, mendengar saja ceritamu sudah mengerikan. Bagaimana kalau kita menyaksikan kejadian itu kan? Ya kan itu kan nggak tahu semua juga ya. Soalnya kan memang sudah keadaannya malam semuanya Bapak. Ya malam Bang. Padi Kuning. Bapak Nabi Luga. Selamat malam.
Ya, malam Bang. Mana Nabi, apa yang sudah Baik. Nabi Luga, Iya. Jadi mereka itu kan Udah sehat, Bang Padi nyimak dulu, Bang Padi. Kita lagi bahas ini nih, masalah serius nih, menghujat nama Yesus. Ini masalah serius. Abang jangan alihkan dulu pertanyaannya. jadi kan waktu itu Malik ini itu lagi gencar-gencarnya ngajar soal Yahweh dan Yahweh Pave. Nah, di situ. Ya, saya dengar Malik juga kayaknya. informasinya saya dengarkan begini teman-teman. Jadi waktu Mike menantang Yahweh itu saya pijak, dia balas juga menantang begitu kan? jelas lah Nabi dihujat Tuhannya. Soalnya Tuhannya katanya matanya 7, tanduknya 7, tuh gimana tuh ya? Gimana nggak mau dihujat? Waduh, nggak nyambung. Jangan ini. dulu, Habis Ucok. aja lu. Aduh, si Ucok satu ini. Kau turun dulu dah. Kau lagi ngomong serius. Oh iya. Katanya sih begitu Pak Brahma. Lagi jadi si Mike tantang kan, mana Yahwehmu itu, ya kan? Saya injak Yahwehmu. Jadi karena dia dikatakan mana Yahweh, dia emosi kan, dia balas juga begitu ya. Mana Yesusmu begitu ya? Begitu Brahma. Ya, rombongan kami kan Tuhannya nggak ada yang lain, Tuhan Yesus Kristus. Iya maksudnya tadi kan seperti yang Pak Efraim bilang, dia sebut nama Yesus, dia bilang baru dia injak-injak. Ya pokoknya kejadiannya seperti itu memang. Jadi Yesus kalian itu di bawah telapak kaki saya sambil di on cam tuh, injak-injak. Waduh. Parah kacau itu. Aku juga pas waktu itu merinding kok, bener merinding. Sampai sekarang pun aku kalau ingat merinding. Sebenarnya ini nggak pantas tak beritakan, cuman kan ini buat kesaksian saja buat teman-teman ya. Kalian Iya benar. Maksudnya begini Iya. Brahma. Maksudnya begini. kalian Brahma. Kenapa? sepanas apapun jangan menghujat Tuhan Jangan. Yesus. Iya betul sekali Brahma. Makanya. Karena nama itu berkuasa loh, nggak main-main. Oh, jangan main-main. Jadi makanya begini Brahma. Kenapa sampai saya itu mau minta bukti rekamannya itu? Maksudnya ini loh buktinya. Kalian kalau dikasih tahu itu ngeyel, tidak percaya. Jangan. Jadi diingatkan teman-teman Kristen itu, kita emosi, tapi jangan sampai nama Tuhan itu kita, waduh, bikin seperti itu. Itu fatal sekali tuh. Begitu maksudnya saya mau ini. Kau lihat ini akibat kalau begini kita. Jangan seperti begini. Gitu maksudnya. Oke lanjut Bang. Iya. Memang itu kejadiannya seperti itu, Bang. Jadi aku nggak nambah-nambahin. Kalau lu nggak percaya, tanya si Mike. Waktu itu kan debatnya sama si Mike. Aku di situ tahu di roomnya mana ya. Ntar tanya si Mike aja. Soalnya udah gak lama itu, hampir 3 bulan kayaknya. Pokoknya 2 bulan lebih lah. Ini begini Pak Brahma. Jadi orang-orang Yahweh ini, kalau mereka tidak cepat bertobat, toh mereka mulai kurang ngajar begitu, mati satu-satu lama-lama. Lu dengar nggak rombongan si Gemoy mendoakan siapa itu katanya dalam nama Yotevave dan Yahweh, orangnya malah tambah stres. Tambah gila. Tuh, Bang Luka tuh kesaksiannya. Lu baru denger kan? Tanya Bang Luka tuh yang tahu tuh. Jadi mendoakan orang yang dalam keadaan gimana Bang Luka? Jadi didoakan bukannya tambah mending malah tambah stres orangnya. Bawa ke rumah masih gemoy. Yuk kita doain dia di room sebelah. Berarti gua ini emang nih mereka ini bisa ngusir setan. Karena gua ini kan dari dulu memang gabung di pendoa pengusiran setan. Jadi kita udah biasa. Gerak-gerik pendoa itu kita udah bisa baca kalau ini ada kuasanya apa enggak gitu loh. Cara-cara ngusir setan itu kan biasanya kan orang tuh kan ada bahasa roh, ada pujian penyembahan. Ini cuma diajak ngobrol, main doa-doain aja, belum ada penyembahan, ya kan? Terus gue udah dengar nih orang tambah gila. Tambah parah. Terus si Casey lagi sosok ngajak-ngajak si Gemoy kan? Wah, gue bilang ini ngusir setan itu harus ada persiapan dulu, nggak main hajar-hajar aja. Tuh lihat. Iya, Bang Gap. Udah buka aib sekarang. Nah ini si Tasya gabung di mana? Ini ada video terbaru dari si Marmal. Tasya ya,
Yahweh ntar tak share ya. Jadi penyembahannya itu nggak ada salibnya kayak orang Yahudi itu, Bapak Yahweh yang gambarnya lilin 5 itu loh, nggak ada salibnya. Simitana udah masuk ke sono. Iya, jadi begini. Ini saya bukan menyalahkan siapa-siapa ya, tidak. Jadi, iya, salam. Jadi begini, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ini. Nah, memang dalam diskusi atau debatnya kita kadang-kadang sesama Kristen ini, yaitu itu bahaya kadang-kadang. Kenapa saya bilang bahaya? Bahayanya begini, contoh seperti perdebatan Mike dan PSBN. Jadi waktu Mike berdebat dengan PSBN, dia katakan kepada PSBN, Yahweh itu ku pijak-pijak di bawah telapak kakiku. Nah, dia terpancing kan, emosi juga kan. Begitu dia terpancing emosi, apa yang terjadi? Wah, jadi salah dia. Kok jadi Yesus jadinya kan? Benar Ya, kan? nah kan rombongan kami itu kan nggak ada Tuhan yang lain, Yesus saja, Yesus Kristus itu doang, nggak ada yang lain. Kalau mereka kan Tuhannya banyak, ada Yahweh, Yote Pape, aduh ruwet, banyak mereka itu Tuhannya. Makanya Billy pun Begini, Billy Bram, pun begini, Bram. nggak berani debat sama saya, soalnya apa? Saya ngejar Yahweh, mereka nggak berani ngejar Tuhan saya. Iya, jadi begini, Bram. Jadi karena dia emosi, dia lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dia sembah. Wah, di sini yang jadi apa? Penyebab kesalahan itu jadinya. Billy itu, kau tahu Billy itu, Brahma? Waktu kau tantang dia itu, mana Yahweh saya pijak-pijak itu di bawah itu Billy dia masih kontrol dia. Takut dia bilang mana Yesusmu, takut dia. Kenapa? Karena dia masih sadar. Dan dia masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau dia sudah hilang kesadaran, nah, gawat dia. Aku memang saat ini mulai keras sama mereka, soalnya udah kelewatan, udah kemana-mana. Jadi yang saya serang kan Yahweh-nya. Ini Bang, ada satu lagi nih yang sangat prihatin. Ini yang saya lihat nih, ini kasihan dengan teman kita ini, si Mikana ini kan. Nah, Mikana ini yang sebenarnya ini kita berharap, kita berdoa semoga jangan terjadi sesuatu sama dia, karena kasihan. Kita kalau bisa tolong kita doakan dia agar dia bertobat. Dia itu bertobat untuk supaya kembali ke jalan Tuhan, ya kan? Karena waktu itu jujur bukan mohon maafnya, ini di samping saya. Dia bilang nama Yesus itu mengandung nama hibrid dewa Yunani. Jadi Tom, Grizzly, kalian kalau bisa sekarang jangan lagi mengajar pakai nama itu, ya kan? Harus kalian mengajarkan nama Tuhan yang benar, yaitu Yosua Hamasia. Nah, saya dalam hati, baru kali itu saya langsung merinding, Bang. Saya bilang, aduh ini, ya kita berdoa ya buat Mikana biar supaya dia kembali ke jalan yang benar ya. Karena menurut saya dia itu adalah salah satu, dulunya adalah penginjil yang terbaik, ya kan? Cuman karena dia itu salah bergaul, ya kan? Nah, ini yang menjadi akibatnya ini. Nah, ya, doakan ya teman-teman buat ke Mikana biar dia kembali ke jalan yang benar. Jadi, Oke, makasih teman-teman. jadi ini ya, izin bicara dulu ya. Jadi mereka mempersoalkan nama Yesus ini karena tidak mengandung bahasa Ibrani. Kan awalnya begitu mereka ini. Jadi kata mereka, nama Yesus itu bukan berasal dari bahasa Ibrani, ya kan? Nah, ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan nama Yesus ke Maria dan Yusuf, ya kan? Orang-orang Israel itu kan di bawah tekanan atau di bawah penjajahan bangsa Romawi, betul kan? Betul nggak? Iya, Betul ya? Betul kan? Nah, jadi kalau orang Israel dijajah di bawah pemerintahan Romawi saat zaman Yesus, pertanyaannya sederhana aja begini, Bang. Begini ya teman-teman, pertanyaannya sederhana begini. Ya. Ketika Yesus ditangkap ataupun ketika murid-murid Yesus diinterogasi atau ditanya-tanyai kan gitu kan oleh
oleh tentara Romawi, ya, oleh Kaisar Romawi, ya. Mereka pakai bahasa apa coba menghadap si Pilatus itu, orang Romawi itu? Apa pakai bahasa Ibrani? Itu kan bahasa Kalau orang Romawi ya pakai bahasa Latin dia. Kan Alkitab mencatat. Iya, artinya begini Bang Gabriel. Artinya di dalam jajahan Romawi semua itu harus menurut bahasanya si penjajah. Nggak akan mungkin. Iya, kalau bahasa penjajah bahasa Latin, bahasa Nah Romawi. makanya, makanya kan gitu. Jadi mereka ini menentang, jadi sangat anti mereka nama Yesus. Awalnya begitu, kalau yang saya dengar-dengar cerita mereka ini. Nah, Pak Wisdom, kau mau kemana arahnya kau ini bicara? gini Bang Gabriel, ya. Kayak si Mikana kan dulu kan mereka kan masih pakai nama Yesus Bang. Ya kan. Lalu makin lama makin kesini bergeser Bang nama Yesus Bang. Mereka ganti menjadi Yesua. Ya kan. Nah ini awalnya Bang, si Mikana itu nggak lagi pakai nama Yesus ini tadi begitu Bang ceritanya. Nah Makanya saya jadi bingung. Kau lari ke tentara Romawi. Tentara Romawi bahasanya bahasa Latin. Begini bang, mereka ini kan nggak terima sekarang nama Yesus versi Yunani, paham nggak? Mereka mau nama Yesus versi Yunani. Benar. Jadi gini. Cuma yang membuat saya bingung tadi, kenapa lari ke tentara Romawi, bahasa Romawi Begini bang, maksud saya, jangan dulu dipotong ya bang ya. Abang kan tadi ngomong nggak dipotong. Jadi begini, maksud saya kan bang, di zaman Yesus lahir sampai di zaman berapa puluh tahun kemudian ya, itu yang menguasai itu Romawi. Jadi bahasa itu termasuk ya, ketika Maria menuliskan nama itu, kan malaikat ini nggak mungkin pakai bahasa Ibrani bang. Malaikat juga nggak mungkin pakai bahasa Latin, nggak mungkin. Tetapi dituliskan si Maria atau si Yusuf ini dalam language atau bahasa yang umum saat itu bang, itu maksud saya. Bahasa apa yang umum saat itu? Bukan bahasa Ibrani. Yang umum saat itu adalah bahasa Latin, ya kan? Bahasa internasional itu pada waktu. Iya betul. Jadi si Maria menuliskan bukan bahasa Ibrani. Begini Pak Wisdom, biar kau tidak kepanjangan ini. Sorry ya, biar kau tidak kepanjangan begini. Nah ini sederhananya begini. Jadi Ini coba baca taping di bawah ini host. Intinya mereka itu mau menghilangkan nama Yesus. Betul. Ini yang komentar ini betul. Iya, menggeser-geser. Iya digeser gitu loh bang. Mereka pikir itu Tuhan Yesus itu nggak mengerti bahasa. Tuhan Yesus Itu betul. buat segala macam. Iya. Jadi begini teman-teman, jadi begini. Nah ini biar semua teman-teman bisa dapat poinnya itu begini. Nah di sini biasanya orang-orang tidak paham. Nah jadi mereka berpikir bahwa nama Yesus Kristus itu adalah bahasa Yunani. Padahal nama Yesus Kristus itu bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik, bukan bahasa apa-apa. Bukan. Itu bukan bahasa itu. Itu adalah namanya Tuhan. Begitu. Jadi Betul bang, tapi kan mereka ini bang mau mengembalikan ke akar Ibrani bang Gabriel. Jadi mereka ini mau menghilangkan bau-bau atau aroma-aroma Yunani ini. Padahal Alkitab, kitab perjanjian baru itu kan dituliskan di dalam bahasa Yunani, bukan Ibrani. Jadi mereka ini mau menghilangkan bang. Maksudnya saya begini, poinnya begini. Ya kan? Jadi memang Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Bisa juga ditulis dalam bahasa Ibrani.
Bisa juga ditulis dalam bahasa Latin. Bisa. Jadi itu tidak masalah bahasa itu sebenarnya. Jadi perhatikan ya. Betul. Tapi gini Bang, dengar dulu. Aduh, Dengar. ini belum. Di saat pelayanan Yesus itu, Bang, di saat pelayanan Yesus itu, bahasa internasional, ini saya bilang bahasa internasional ya, bahasa internasional atau bahasa global, itu bukan bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani, tapi justru bahasa Latin. Nah ini gitu loh, biar clear. Sudah? Ya, jadi yang saya maksud itu begini, ya kan? Contoh ini saya kasih contoh, ya kan? Nah, kalau bahasa Indonesia meja, ya itu meja. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya kan table. Nah, jadi beda memang. Kalau untuk nama benda, tapi untuk nama Tuhan ini, itu dia tidak pernah berubah. Begitu, karena nama Tuhan ini, dia bukan bahasa Yunani atau bukan bahasa Aramaik, bukan. Nah, jadi, kalau kata-kata yang lain, begitu diterjemahkan atau dipakai bahasa Ibrani, nggak masalah. Tetapi nama Yesus itu tetap tidak berubah. Hanya, contoh, mungkin makan, ya kan? Nah, itu bahasa Ibraninya makan, tidak sama dengan bahasa Yunaninya makan, beda. Iya kan begitu, tetapi untuk namanya Tuhan itu dia tidak. Gitu maksudnya saya. Sampai di sini bisa nanggap poinnya? Bisa Bang, bisa nangkap. Jadi nama tidak bisa diterjemahkan. Ya, cerdas sekali. cerdas. Nah, justru nama itu kan dari terjemahan. Wah, ini asal. Iya, dari kata sifat lah. Iya, jadi sifat lah. jadi contoh begini Bang, sebentar Bang ya. Kenapa nggak bisa diterjemahkan? Kayak sekarang kan upaya mereka begini, namanya itu kan Yesus, tapi mereka mau bilang nama itu bukan, nama itu ialah Yahweh, karena dari awal disebutnya itu Yahweh. Yahweh itu artinya Yosua penyelamat. Nah, mengandung kepada nama Yesus itu. Nah, itu artinya jadi terjemahan jadinya. Nah, itu yang mau digeser-geser. Sebenarnya kita jadi berpikir begini, mereka itu kan nggak tahu lah ya. Ini jadi sedikit ke konsep. Mereka tuh oneness tuh. Justru mereka yang membuat pembeda antara Yahweh dan Yesus. Mereka yang jadi membuat pembeda. Berarti ada dua oknum menurut mereka. Kan begitu? Iya betul. Iya betul. Jadi dari situlah permasalahannya. Mereka berpikir, ya kan, Yahweh itulah yang artinya yang itu dari sumbernya. Padahal Yahweh itu bukan sumber. Sumber itu ialah Yesus. Nah, mereka malah mau mencocokkan Yesus dengan Yahweh. Tidak sama. Jadi nama Yesus jadi diterjemahin. Diterjemahin jadi Yesua penyelamat, ya kan? Yehova apalah segala macam. Nah, itu yang jadi problemnya di situ. Jadi mereka kesalahannya di situ. Bang Efraim. Ya. Bang Efraim, ini saya menduga ya, Bang Andri ini sama Bang